Meski Presiden Joko Widodo telah mewanti-wanti jangan bikin gaduh, polemik pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro belum ada tanda mereda. Yang terbaru, muncul surat dari 20 Kasatgas KPK yang mempertanyakan pencopotan Endar oleh Sekjen KPK dan Ketua KPK. Bagaimana dampak polemik pencopotan Endar pada hubungan KPK dan Polri? Lalu bagaimana pula dengan upaya pemberantasan korupsinya? Sudah bergabung saat ini Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang. Pak Saud, Pak Beni apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ada dua pandangan yang berbeda antara KPK dengan Polri nih Pak Saud. Dari segi birokrasinya, prosedurnya, mana yang sudah menjalankan aturan? Ya, yang penting kalau dari sisi Polri kan Kapolri sudah memberi jawaban sebelum yang bersangkutan berakhir masa waktunya tanggal 31. Mohon saya dikoreksi kalau salah. Yang jelas Kapolri mengirim surat tanggal 29, kemudian surat penghentiannya tanggal 31. Ini kan jadi unik ya. Jadi menurut saya TikToknya ada tapi mungkin kurang lancar ya menjawabnya sehingga kemudian ada yang miss beberapa hari gitu. Tapi yang jelas kan sudah ada jawaban dari Kapolri. Dan saya pikir KPK jangan mendiamkan ini, dia harus menjawab surat Kapolri. Ya sudah, Endar kami terima dan lanjut bekerja. Itu aja sebenarnya. Jadi masalah komunikasi saja sebetulnya, atau ada masalah lebih krusial lagi di balik ini, Pak? Kalau kita bicara ambayannya secara keseluruhan di KPK kan memang banyak barang aneh ya. Masih ingat nggak Mas Ival Januari tahun 2020 ketika KPK juga dengan sedikit saya pikir tidak baik ya caranya mengembalikan penyidik, salah satu penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti tahun 2020. Itu juga begitu, penyidik dikembaliin karena dia bekerja dalam hal itu ada partai politik ya yang pergantian antar waktu ketika itu. Dan kita akhirnya ramai juga waktu itu ya mengamati sampai akhirnya dia disahkan kembali beberapa bulan kemudian. Jadi ramai Februari bulan 5 akhirnya Mei-nya itu diputuskan dia untuk balik lagi. Jadi ini soal mengembalikan orang-orang yang nggak sesuai karena form di KPK ini jadi aneh sebenarnya. Jadi bukan kejadian pertama ini, Mas Ival. Baik, oke. Pak Beni melihatnya bagaimana? Sudah sesuai prosedurkah ini semua? Ya kalau saya melihatnya begini, ini yang diperlukan itu komunikasi antar Polri dengan KPK yang dalam hal ini tentunya dilaksanakan bukan oleh pucuk pimpinannya, tapi level di bawahnya yang membidangi masalah itu. Seperti kalau mungkin dari Polri, entah SDM, Polri, yang secara administrasi kan yang memproses personel yang ditugaskan keluar kan di sana. Kemudian mungkin kalau di KPK Sekjen. Nah, apakah ini tidak ada komunikasi? Artinya seandainya ada SOP-nya, ketika mau berakhirnya penugasan seseorang, maka 2 minggu sebelumnya misalkan sudah perlu ada kepastian diperpanjang atau akan dikembalikan. Kemudian juga dari pihak Polri apakah mempertanyakan ketika akan minta diperpanjang. Nah, kuncinya menurut saya di sana ya. Jadi ini sangat disayangkan kegaduhan ini kemudian dimanfaatkan tentunya oleh pihak-pihak dan isunya jadi berkembang aneh-aneh. Sehingga menurut Anda setuju dengan pernyataan Pak Saud bahwa surat perpanjangan itu harus dibalas KPK dan disampaikan juga kepada Kapolri, begitu? Betul, karena Pak Kapolri kan sekarang menunggu masalah yang sedang diselesaikan di internal KPK. Apakah dipercepat proses laporan Endar tentang Ketua KPK dengan Sekjen dan apa proses dipercepat sehingga nanti ada kepastian. Karena ini sekarang statusnya kan Endar sendiri udah nggak bisa masuk ke kantor KPK. Pak Saud, yang terbaru malah bikin gaduh lagi nih kabarnya Pak Endar sudah dicabut aksesnya ke KPK. Padahal kan kedua lembaga ini belum ada komunikasi seperti yang Anda terangkan tadi dan belum mengeluarkan putusan bersama. Ini gimana tuh? Ya itu kembali lagi kita koreksi deh sebagai bangsa Indonesia yang beradab, berpancasila gitu.
saya sedang membayangkan, punya perasaan nggak kita sih terhadap orang yang nasinya ditelantarkan begitu? Bahkan diakui OTT terakhir, ya jelas udah pastilah OTT itu abuse of power, kepala daerah itu, kemudian Endar memimpin tim itu dan berhasil melaksanakan upaya yang dimana dia harus bertanggung jawab dari pekerjaannya. Kemudian mari deh kita memakai hati nurani kita ini baik nggak sih seperti itu gitu loh. Saya ngebayang kalau kita sebagai orang tua, coba anak kita digituin gimana perasaan. Gak usah jauh-jauh deh pakai rumus-rumus tinggi-tinggi soal perkom, soal apa, soal ini kan persoalannya ada orang yang bisa kerja for form. Kalau saya umpamanya panglima di belakang meja, ini kan prajurit lapangan saya gitu loh. Terus saya terlantarkan begitu aja. Saya benar nggak sebagai komandan kayak begitu? Jadi simpel berpikirnya, nggak usah dibikin ruwet gitu. Dan di mana prajurit lapangan saya itu berasal dari pasukan lain umpamanya gitu, dan sudah memperkenalkan dia untuk bekerja lagi, melanjutkan pekerjaannya. Kemudian cara kita menjawab seperti ini gitu. Saya nggak ngebayang kalau saya jadi pimpinan KPK, gimana rasa malu kayak begitu kalau mentelantarkan orang. Simpel aja, nggak usah yang ruwet-ruwet lah, bicara sana sini, bicara politik. Ada di situ. Kita perlu satu sesi untuk membahas, karena pertanyaannya, kenapa Endar ini dibeginikan gitu loh? Pertanyaan kita kenapa gitu loh? Ini simpel kan pertanyaannya. Sehingga menurut Anda kalau ini tidak diselesaikan, efek buruknya akan apa? Ya tentunya citra pemberantasan korupsi. Saya berulang kali mengatakan, di dalam Jakarta Statement yang dibuat pada tahun 2012, seluruh lembaga anti korupsi berkumpul di Jakarta, mengeluarkan komitmen Jakarta, 2 poin di situ yang dibahas. Pertama, pimpinan KPK, pimpinan pemberantasan korupsi di seluruh dunia tidak boleh abuse of power, dan dia juga harus dilindungi, nggak boleh diganti sembarangan, karena waktu itu ada isu macam-macam. Yang keduanya adalah pekerjanya dilindungi, bahkan di situ bicara salary, bicara keamanan. Nah kemudian itu dibuat di Jakarta, komitmen Jakarta. Nah, badan anti korupsi dunia lain akan melihat, itu komitmen Jakarta kan di negaramu, kamu nggak menjalankan komitmen Jakarta. Jadi maksud saya, cuma tolong kita berpikirnya holistik gitu. Jangan berpikir suka tidak suka terhadap Endar ini atau apapun. Dan Dewas sudah mengatakan nggak ada itu yang dilanggar sama dia. Jadi pertanyaan kita, ada apa gitu? Kenapa kok kita begini cara kita menata tenaga kerja atau SDM pemberantasan korupsi di Indonesia? Ini kan jadi, ya kedepannya pasti akan banyak implikasinya. Implikasinya terhadap indeks persepsi korupsi, ketidakpastian, ketidakadilan, KPK itu bermanfaat nggak terhadap SDM-nya, dalam hal ini pimpinannya. Ini banyak, ini bisa kita lihat urutannya. Termasuk salah satu efek yang juga dikhawatirkan Pak Beni adalah masalah hubungan antara Polri dengan KPK. Anda juga mengkhawatirkan ini akan terjadi kalau ini tidak diselesaikan, Pak? Ya tentunya yang pertama, ini bisa dimanfaatkan oleh pihak lain ya. Entah yang ingin menyerang KPK, entah yang ingin menyerang Polri, nanti jadi tambah kompleks masalahnya. Nah ini menurut saya perlu segera dijawab apa permintaan dari Pak Kapolri, bagaimana keputusan dari KPK, seperti contoh apakah ada kaitan dengan flexing istrinya Endar. Itu kan proses klarifikasi kalau tidak salah belum selesai. Apakah ada kaitan dengan itu, kemudian akhirnya diambil keputusan seperti ini. Tetapi ini perlu transparansi. Apapun pertimbangannya itu perlu secara transparan disampaikan kepada publik sehingga tidak ada penafsiran yang macam-macam begitu. Tapi di sisi lain juga KPK bilang bisa saja Pak Endar ini kembali ke posisinya, tapi harus ikut bidding lagi. Gimana tuh Pak? Nah ini mekanisme itu mungkin Pak Saud lebih tahu lah ya. Apakah perpanjangan itu harus dengan proses seleksi ulang atau tes ulang atau tidak gitu. Oke, kalau Pak Saud gimana tuh melihatnya? Harus ada prosedur mengulang lagi semuanya? Ya enggak, kalau yang diulang kan paling nanti tes-tesnya itu kan integrity ya. Saya nggak tahu apakah dalam beberapa bulan setelah bekerja integrity beliau bersangkutan berubah atau kemudian IQ-nya berubah atau. Tapi kan
kita kan sudah kenal persis siap saya gitu umpamanya 2-3 bulan aja kan kita sudah bisa memastikan tes itu kan kalau kita nggak kenal dia gitu ya. Sekarang kita udah tahu dia perform. Jadi kalau dilakukan penyaringan kembali justru kita jadi tanda tanya di tengah sistem saringan di KPK ini seperti apa gitu. Jadi ini sama dengan kemarin ada 57 orang yang diberhentikan, kan cara memberhentikannya dengan tes wawasan kebangsaan, ya kan, sehingga nggak lulus gitu. Ini modus lagi nih, modus cara orang untuk menghentikan seseorang. Sudahlah, yang jelas dia sudah perform dan sudah dilakukan tes. Ada suatu masa KPK menerima lebih dari 23 orang untuk masuk KPK. Saya nggak sebut instansinya, nggak satu pun di antara mereka lulus untuk masuk join di KPK. Apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Tes-tes yang sudah dilakukan selama itu dia independen, selama itu dilakukan oleh konsultan yang sangat independen, itu mereka pasti sangat objektif, yang ketemu orang yang berintegritas. Sekarang setelah sekian tahun bekerja, kemudian kita bertanya, kita tes ulang. Itu biasanya prosesnya nggak begitu. Ada mungkin yang dites itu biasanya MCU saja, medical medical check up untuk melihat bagaimana kesehatannya dan seterusnya, dan tes-tes basic yang mungkin replacement, dia mungkin pingin pindah, kemudian dia berpanjang pingin pindah ke unit lain. Nanti di situ ada seleksi yang dilakukan. Jadi sekali lagi, jangan sampai berpikir bahwa cara-cara kita gunakan untuk kemudian orang tidak join. Karena pertanyaannya tetap ya, ada apa dengan Endar gitu loh. Oke, akhirnya kan sengkarut ini juga diduga berkaitan lagi Pak, disangkut pautkan lagi dengan proses penelusuran kasus Formula E di KPK. Ini juga perlu diklarifikasi lagi nggak sih oleh KPK menurut Anda Pak Saud? Ya, kalau saya sih dalam bahasa yang sangat sederhana, dibuka aja itu rekaman yang katanya sampai lebih 10 kali ekspos tentang ekspos yang apakah ini naik ke proses berikutnya. Itu juga dilihat rekamannya. Itu kan kelihatan siapa ngomong apa. Kita tahu bahwa Endar yang konflik of interest atau pihak lain di dalam rapat itu yang konflik of interest, yang memaksakan kalau kita mau transparan ya, karena pemberantasan korupsi itu Anda harus akuntabel, transparan, dan free conflict of interest. 3 hal itu Anda harus punyai kalau Anda menjadi tim atau anggota pemberantasan korupsi. Jadi kita lihat, nanti kita bisa ini, dan Dewas saya pikir akan harus masuk sampai di sana. Baik. Sehingga kemudian kita bisa menghilangkan cerita-cerita yang tidak baik, sama dengan waktu itu dalam hal ini KPK mengembalikan Kompol Roksa Bekti begitu, karena dia sangat tough di dalam OTT yang dilakukan oleh salah satu parpol ketika itu mengenai PAW, pergantian antar waktu. Sehingga untuk kasus yang ini Pak Beni, terakhir singkat saja, Anda menyarankan bahwa perbaiki komunikasi. Siapa yang harus memperbaiki komunikasi lebih dulu? KPK atau Polri menurut Anda? Kalau menurut saya, karena Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa menunggu hasil dari KPK, maka tentunya masyarakat pun menunggu, dan kita berharap dari pihak KPK sendiri perlu percepatan proses. Baik. Atas aduan Endar untuk segera diproses sehingga ada keputusan segera. Karena itu kan independensi dari KPK. Baik. Dari Polri nggak bisa intervensi begitu. Baik. Pak Beni Mamoto mewakili Kompolnas, terima kasih. Pak Saud Situmorang juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Terima kasih Pak Beni.